Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي البر الجواد الذي نعمه عن الأحصاء بالإعداد المني باللطف إلى أهل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من اختاره من العباد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, di pagi yang berbahagia ini, mari sama-sama terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pagi ini siapapun yang melakukan salat subuh maka sudah berada dalam ruang lingkup doa Rasulullah. Nabi pernah berdoa untuk umatnya yang mau bangun subuh. Jadi Nabi berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka alangkah ruginya kalau umat Nabi Muhammad bangun pagi jam 9. Jadi kalau dah bangun pagi jam 9, doa Nabi tidak ada lagi. Kalau nenek kita dulu bilang, siapa yang bangun kesiangan rezeki dipatok ayam. Jadi alhamdulillah siapa yang mau bangun subuh di detik ini kita masih berada dalam ruang lingkup doa Nabi. Inilah kenikmatan khusus yang Allah berikan untuk kita semua. Lenibaknya bek tua cik kita kirimkan salam rindu kepada kekasih tercinta yang tak pernah lupa dengan umatnya dari hidup sampai beliau nanti dibangkitkan kembali. Beliau adalah kekasih kita yang insya-Allah kita akan bertemu suatu saat nanti. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh sahabat beliau juga perlu kita kirimkan salam sejahtera, juga kepada keluarga beliau, para alim ulama, para sultan-sultan Aceh yang telah berjaya membawa Aceh ini dulu menjadi kerajaan Islam terkuat nomor 4 di dunia. Nanti kita akan cerita sedikit bagaimana perjuangan para alim ulama dulu dan sultan-sultan kita memperjuangkan tanah aulia. Nyo tempat kita nyo gilonyo, nyo kenyo tanah aulia. Tanah para ulama. Jadi insya-Allah kita akan cerita itu. Nyo panjang hat hanti bateng. Jadi leh ni baknya salam ta'zim dan tuan kepada BKM Masjid Al Hasanah. Nyai tamong gece ya masjid komplek. Jadi salam ta'zim lun kepada mandum BKM Masjid dan mungkin hadir Pak Kecil mungkin atau Tengku Imum, Tengku Mukim dan mandum-mandum derana ayah, abang, perinci lun tuan yang hadir dalam majlis yang mulianya. Suatu waktu datanglah tim Arafah mendatangi saya meminta kajian subuh. Jadi saya jawab insya-Allah. Alhamdulillah kondisi belum sehat sempurna. Insya-Allah saya datangi dengan kudrat Allah. Karena kalau lama saya bicara itu batuk. Tapi mudah-mudahan pagi ini tidak batuk. Menyoka batuk-batuk yang ka pahla keji ni ju. Ya menyana batuk lanjut laju. Jadi poh lepan mana pipiu. Jadi insya-Allah
kita hari ini mau membuka lembaran sejarah. Karena bangsa bisa rusak karena sejarah, bangsa bisa maju karena sejarah. Dulu itu ada seorang penulis Yahudi, terkenal dia. Dia itu seorang reporter, wartawan, dan juga seorang penulis aktif. Namanya Moshe Dayan. Itu penulis aktif dia itu. Entah bagaimana dia ini menulislah satu artikel kecil yang sehingga nanti artikel itu ditarik kembali. Karena dapat teguran dari teman-temannya. Isi artikel itu dia ungkapkan bagaimana kelemahan umat muslim yang sebenarnya. Saya teringat waktu itu saya baca artikelnya sudah hilang, tak ada lagi. Beliau membuat ada 3 alasan kenapa umat muslim tidak berjaya seperti dulu. Rusak, sudah rusak umat muslim sekarang. Peradabannya, ekonominya rusak. Sehingga beliau menyimpulkan 3 alasan kenapa umat muslim hancur, rusak, dan lebur dalam segala hal. Di antaranya kata beliau, pertama, umat muslim tidak mau lagi belajar sejarah di masa dulunya. Yang kedua, umat muslim tak mau lagi membaca kitab sucinya. Yang ketiga, tidak teliti. Itu yang tulis penulis Yahudi. Coba cari di internet, buka nanti lihat gambarnya, lihat fotonya itu, namanya Moshe Dayan. Moshe Dayan itu kayak seperti apa itu di atas kapal itu yang tutup sebelah matanya itu. Itu kayak gitulah wajah dia itu. Moshe Dayan namanya. Nah, mari kita berangkat dari mengapa sang penulis Yahudi menulis seperti itu. Kita mau belajar sejarah. Ayo, sekarang di pagi berbahagia ini, mari kita lihat kemegahan umat Islam di masa dulu, sehingga ditakuti oleh seluruh negara yang ada di dunia. Bayangkan, ditakuti oleh seluruh negara yang ada di dunia. Hanapu jelek-jelek umat muslim jemun. Kita mulai dari sejarah di mana terjadi perang Khandaq. Itu tahun 600 sekian. Perang Khandaq kita tak bahas secara rinci apa sebab terjadinya. Yang jelas perang Khandaq itu adalah kelompok musuh aliansi dari beberapa suku yang ada di Makkah, termasuk Arab Badui, untuk menyerang Nabi Muhammad di kota Madinah. Singkatnya seperti itu, kita tak bahas secara panjang lebar. Sehingga Rasulullah kebingungan, beliau duduk mufakat berdiskusi dengan sahabat untuk mengantisipasi serangan aliansi Makkah. Jadi salah satu kaum aliansi Makkah itu ada satu suku namanya Bani Ghatafan. Pernah dengar Bani Ghatafan? Itu Bani Ghatafan itu orangnya besar-besar, hitam, besar. Kalau dia pukul orang itu bisa sekali mati. Kalau dia pukul orang itu sekali pukul mati terus. Banyak sekali penduduk kota Makkah itu kalau sudah menghadap dengan Bani Ghatafan harus memikirkan cara bagaimana mundur. Bukan cara untuk maju, cara untuk mundur. Itu Bani Ghatafan. Inilah yang membuat Nabi Muhammad dengan sahabat harus rapat. Sehingga singkat cerita Nabi buat parit atas saran Salman Al-Farisi. Nabi buat parit. Itu paritnya itu panjang. Pasukan Nabi waktu itu hanya 1000 orang. Itu pun bercampur dengan orang-orang munafik. Maka Nabi buat parit. Nabi bagi itu. Setiap 20 meter 10 orang. 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang, sampai habis 1000 orang. Bayangkan paritnya begitu luas.
Dalamnya oleh sejarawan menyebut sampai 7 meter, lebar parit itu sampai 17 meter. Nah, saya tidak mau fokus di situ. Ada satu hal yang unik terjadi ketika penggalian parit. Jadi Rasulullah, beliau di belakang duduk, karena itu perintah sahabat. Sahabat bilang, Nabi jangan gali parit, biar kami saja. Turunlah para sahabat bawa kampak. Nabi suruh per setiap 10 orang harus menghabiskan galian parit 20 meter. Ada satu hal yang aneh. Satu batu besar itu di dalam parit, hampir seluruh kampak sahabat tidak bisa menembus dan memecah batu itu. Jadi ada yang kekar sahabat, dia bawa, tidak bisa juga. Barulah salah seorang sahabat lapor. Coba lapor ke Nabi dulu, mungkin Nabi bisa memecahkan batu ini. Maka lapor sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami mengalami kendala. Ada batu besar, sulit bagi kami untuk memecahkannya. Kata Nabi, oh baik, biar saya datang ke sana. Nah, kaum muslimin, disinilah awal mula Nabi melihat bagaimana Islam nanti bisa menguasai dunia melalui batu itu. Sehingga Nabi senang waktu itu. Kok bisa terjadi pembelahan batu dengan perjuangan umat muslim setelah beliau wafat? Coba dengarkan baik-baik. Nabi bawa kampak. Ketika Nabi bawa kampak, hanya hayunan kampak yang begitu halus, tidak keras. Waktu Nabi ayunkan kampak itu, kena itu, kena batu itu. Keluar cahaya dari batu itu, dan hanya Nabi yang bisa melihat. Cahaya itulah yang diperlihatkan oleh Allah, di mana nanti pasukan umat muslim sudah masuk ke tanah Syam. Umat muslim ramai-ramai itu masuk ke tanah Syam. Nanti akan terjadi perang Mu'tah di sana. Tahun 6 Hijriah itu masuk. Oh, maaf, tahun 8 Hijriah masuk ke sana itu. Lalu Nabi senang. Apa yang Nabi katakan? Allahu Akbar. Semua sahabat ikut. Allahu Akbar. Senang. Ketika itu Nabi mengayunkan pedang kedua, kampaknya yang kedua. Nah, seperti biasa, Nabi tidak ayunkan baik keras. Ketika Nabi ayunkan itu, keluar lagi cahaya. Disitulah Rasulullah melihat umat muslim sudah masuk ke kerajaan Sasanid. Kalau kita gambarkan peta, ini peta Makkah Madinah, itu di atasnya Syam. Syam itu kan masuk wilayah yang sekarang itu Yordania, Lebanon, Palestina, Israel. Nah, ada lagi masa itu. Kalau alam Israel, bambannya itu Israel. Nah. Jadi itu Syam itu, yang di bawah kekuasaan Romawi. Umat Muslim sudah masuk ke sana. Kemudian Sasanid arah ke sebelah kanan. Kalau kita buka peta itu nanti lihat ke kanan itu Sasanid itu sampai ke Yaman itu. Ini Makkah Madinah, ini Makkah. Ini saya gambarkan aja. Di sini peta Makkah Madinah, ini Syam, di sini itu Sasanid. Yang titik lokasi pusatnya Iran yang hari ini sedang berperang dengan Yahudi, Israel. Itu Persia. Nabi senang. Dalam cahaya itu Nabi melihat pasukan umat muslim sudah masuk ramai-ramai ke Persia, kerajaan Sasanid yang pernah ditakuti oleh dunia. Karena sebelum Nabi lahir ada kota-kota yang ditakuti dunia, Bizantium, Romawi, Yunani. Senang. Ketika itu Nabi ayunkan sekali lagi, yang inilah ayunan terakhir sehingga pecah batu tadi. Nabi melihat lagi cahaya di mana pasukan umat muslim sudah masuk ke tanah Yaman. Nabi berucap, Allahu Akbar. Pas di atas Syam, di sini Persia, di bawah Yaman, di tengahnya Makkah Madinah. Nabi senang waktu itu. Kenapa?
Karena saat itu yang Nabi alami ketika Nabi berperang dengan orang Syam, walau tidak semuanya Nabi kuasai, tapi nanti ada generasi setelah itu. Mari kita bahas sejarah selanjutnya. Ketika kita buka lembaran sejarah Islam, Rasulullah wafat, bangunlah Abu Bakar As-Siddiq. Disinilah mulai penyerangan terhadap negeri Syam. Pertanyaannya, kenapa umat Muslim harus masuk ke tanah Syam? Nyambil salah pegah umat Muslim menyebarkan Islam ngumpede, perang, menguasai Nanggrogo. Oh, nggak bisa begitu definisinya. Saat itu Syam di bawah kerajaan Romawi. Rakyat, baik kaya dan miskin, dipungut pajak secara paksa. Inilah alasan nanti beberapa orang Syam lapor ke Rasulullah, ke Abu Bakar As-Siddiq, tolong kami, selamatkan kami. Inilah alasan nanti umat Muslim masuk ke tanah Syam. Saya nggak singkat saya cerita tentang ini. Masuklah Abu Bakar As-Siddiq ke tanah Syam. Kemudian penyebaran Islam, Amr bin As sudah mulai masuk ke Mesir. Sudah masuk itu. Amr bin As itu jauh perginya itu. Sampai ke Mesir pergi. Bayangkan lewat laut. Sampai ke Mesir. Kemudian Huzaifah Al-Yamani pada masa era Utsman bin Affan itu diutus menyebarkan Islam nanti ke tanah Iran, Armenia, Azerbaijan. Itu masuk. Saat itulah pada masa Umar bin Khattab, di bawah seorang jenderal bernama Khalid bin Walid, Persia berhasil dikuasai. Ubaidah bin Al-Jarrah menguasai tanah Syam, dan singkatnya Syam, Persia sudah berhasil diambil oleh umat Muslim. Ini titik awal masa kejayaan Islam. Mari kita bahas secara singkat. Kapan umat Muslim ditakuti dunia? Kapan? Muslim ditakuti dunia. Seperti saya bilang tadi, Mu'az bin Jabal turun ke Yaman, menyebarkan Islam. As turun ke Mesir. Kemudian Anas bin Malik, Bilal bin Rabah ke Afrika, kampungnya sendiri, Yordania nanti. Kemudian semua sahabat menyebar semua. Nah, barulah ketika Islam sudah menyebar ke tanah Persia, ke tanah Syam. Disinilah titik awal, tepat tahun 711. Berarti 711 Masehi. Tadi kita bahas Hijriah, ini Masehi. Berarti tepat abad ke-8 awal Masehi. Masuklah umat Muslim ke tanah Eropa. Setelah umat Muslim menguasai Syam di atas, setelah umat Muslim menguasai Persia di sebelah sininya, sebelah kanannya, setelah umat Muslim menguasai Yaman di bawah, setelah umat Muslim menguasai Mesir di sebelah sininya, sebelah kirinya, kalau dari ibu-ibu sebelah kanan, maka masuklah umat Muslim tahun 711 ke tanah Eropa. Inilah agresi umat Muslim pertama sekali melihat kondisi yang cukup jauh berbeda dari kota Mekah. Kotanya dingin, turun salju, menyeberangi laut, bertemu orang-orang berkulit putih. Apa alasan umat Muslim masuk? Karena di tanah Eropa itu ada salah seorang Raja Rhetoric, dia memimpin satu desa, satu wilayah. Dia tindas itu Muhammad. Dia tindas itu kampungnya sendiri. Semua rakyatnya itu ditindas. Kalau nggak kasih duit kami bunuh. Kalau nggak kasih harta kami bunuh. Sehingga rakyat Raja Rhetoric lapor ke dinasti Umayyah. Waktu itu dinasti Umayyah generasi terakhir. Lalu laporan catatan Musa bin Nusair, seorang gubernur Basrah waktu itu. Singkat cerita, dipelajari suratnya, disusun agresinya, yang dikirim seorang jenderal terkenal yang nanti kita kenal dalam sejarah, Tariq bin Ziyad. Itu umat Muslim. Tariq bin Ziyad itu, beliau itu pernah membuat ceramah yang membara sehingga umat Muslim nggak jadi pulang.
Inilah yang nanti di Aceh juga punya. Seorang ulama ketika sudah berceramah, seluruh pasukan membara, tidak bisa lagi pulang dan harus berperang. Namanya Tengku Cik Pantai Kulu. Dulu umat muslim punya seorang tokoh yang sangat-sangat berpengaruh ketika berbicara, semua semangat umat muslim bangun. Namanya Tariq bin Ziyad. Dari dinasti Umayyah. Aceh juga punya. Namanya Tengku Cik Pantai Kulu. Sudah. Maka masuklah umat muslim pas di atas gunung sebelum masuk dataran Eropa. Di gunung itulah nanti disebut Jabal Tariq. Disitulah dilihat Raja Redorik sudah membawa pasukan ratusan ribu orang. Umat muslim 2 kali lipat lebih kurang dari itu. Coba bayangkan. Ratusan ribu, umat muslim hanya ribuan, mereka ratusan ribu. Apa yang terjadi? Bangunlah itu Tariq bin Ziyad di atas gunung itu. Bakar semua kapal di belakang. Tidak ada kaum umat muslim, pasukan Islam balik ke kampung. Bakar semua kapal. Dibakar semua kapal. Musuh sudah di depan. Kapal sudah dibakar. Setelah dibakar kapal, barulah Tariq bin Ziyad berkata, sekarang kapal sudah kita bakar. Yang mau pulang silakan pulang. Bagaimana mau pulang? Kapal sudah dibakar. Menyeberangi laut dengan berenang pasti mati. Mana mungkin? Disitulah semangat bangun umat muslim. Nah, ini titik awal. Nanti kita akan melihat bagaimana umat muslim saat itu ditakuti oleh dunia. Dunia takut umat muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Saat masuklah Tariq bin Ziyad, Raja Redorik pun kalah. Di sini kita lihat nanti sedikit demi sedikit umat muslim masuk ke tanah Rusia, umat muslim masuk ke tanah Amerika, umat muslim masuk ke tanah Perancis, Cordova, dan alhasilnya termasuk yang kita nonton bola hari ini itu yang apa, Barcelona. Barcelona itu wilayah umat muslim dulu. Madrid itu wilayah umat muslim. Di kitanya orangnya waktu kita dengar Barcelona Madrid bola orang. Ya kan? Ya kan? Yang anak muda lah. Yang betul benar. Mesti dah dengar Madrid aja. Kan dia pula ulai dia yang puas. Oh bola berarti. Di lain nak Ronaldo ini hendak lek pensiun. Kan benar aku. Tapi kita dilupakan oleh musuh Allah. Jangan sampai umat muslim tahu Madrid itu di bawah kekuasaan umat muslim. Begitulah kita dihancurkan sedikit demi sedikit peradaban kita. Lalu datanglah seorang penulis Amerika Serikat, sejarawan. Dia bilang apa? Andai umat muslim saat itu biasa menguasai Perancis. Perancis waktu itu tidak bisa dikuasai semua, hanya sebahagian saja. Andai umat muslim saat itu bisa menguasai Perancis penuhnya, tentu sudahlah jadi satu-satunya agama yang bisa menguasai dunia adalah Islam. Siapa namanya itu tokohnya itu sejarawan? Saya lupa, sejarawan Amerika Serikat. Bagaimana tidak ditakuti oleh dunia saat itu muncul umat muslim yang bisa buat pesawat pertama sekali, Abbas ibnu Firnas. Bayangkan, bukan hanya peradaban yang tinggi. Pada masa saat masuk 711 umat muslim ke tanah Eropa, 800 tahun umat muslim di sana. Buat ibu kota namanya Andalusia. 800 tahun umat muslim datang bukan menyerang, mengajarkan bagaimana bertani. Mohon maaf sekali. Dalam sejarah saya baca, dulu Eropa sebelum umat muslim masuk, laki mah nunggu. Cara boh hajat entah mana hukum. Cara boh hajat dia bahasa Aceh mendum kan? Ya kan? Dan leh boh hajat nunggu, ana hukum cara istinja. Bayangkan itu. Kalau lagi binatang aja. Datang umat muslim, ajarkan bagaimana cara buat ruangan WC. Bagaimana istinja. Diajarkan oleh umat muslim. Cara bertani seperti ini. Cara buat ornamen-ornamen seperti ini. Seninya begini. Peradabannya begini. Maka muncul nanti ilmuwan-ilmuwan muslim yang terkenal. Termasuk Abbas ibnu Firnas yang buat pertama sekali pesawat. Nah, ada yang tahu umat muslim hari ini. Siapa pertama kali yang buat pesawat? Nah, ada.
Yang kelam tula yang dari Bruno kon Abbas bin Ibnu Firnas itu yang bersaudaranya tu nana. Tu nah. Ya, yang kembar ya. Tu nah. Ya kemudian. Kembar dengkunya tu. Tidak. Lalu hadirlah ahli-ahli medis saat itu. Ya, ahli-ahli medis yang muncul saat itu, dia buat bagaimana cara mengenali embriologi, bagaimana cara mengenali seterusnya itu. Saya tidak paham ilmu medis. Semua orang-orang Perancis belajar menuntut ilmu datang ke tanah Andalusia. Dari timur sana datang ke tanah Andalusia. Bukan hanya bagian medis. Para ahli tafsir banyak muncul dari Andalusia. Al-Andalus, Imam Al-Andalus. Nanti mendengar Al-Andalus? Salah seorang ahli tafsir, itu dari sana munculnya. Sehingga semua lini ilmu pengetahuan agama dikuasai oleh Andalusia. Di bawah kekuasaan umat Muslim. Bayangkan, inilah titik di mana Allah tampakkan kepada kita bagaimana dulu Islam berjaya bisa menguasai dunia. Sejarawan Amerika Serikat sendiri memberi pernyataan, kalaulah kelak ada agama yang akan muncul kembali menguasai dunia ini, tidak ada agama lain kecuali agama Islam. Terima kasih.